Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ibu harap kalian semua baik-baik aja ya di rumah masing-masing. Oke, 12 IPS 1, 2, dan 12 IPS 3. Ibu pada kesempatan ini akan memperkenalkan diri Ibu. Mungkin beberapa sudah tahu, tapi Ibu rasa kalau di 12 IPS ini kurang familiar ya sama Ibu, kecuali kalau pas ujian dan Ibu proktornya. Karena Ibu juga nggak masuk di pas kalian kelas 10, dan kalian kelas 11-nya nggak sama Ibu. Nama Ibu Uri Nur Fatimah, kalian bisa panggil Bu Uri. Ya. Ibu mau ucapin selamat untuk kalian semua karena sudah berhasil menuntaskan pembelajaran di semester kemarin di kelas 11 dan kalian sekarang sudah berhasil duduk di kelas 12. Walaupun 4 bulan kemarin kita sempat belajar dengan keadaan berbeda, yaitu dengan belajar dari rumah atau home learning. Karena sudah duduk di bangku kelas 12, tentunya tahun ini akan menjadi tahun terakhir kalian sebagai siswa SMA 38. Tapi sebetulnya kalau kita mau sadari, meskipun kedengarannya satu tahun terakhir, tapi kalian itu nggak punya waktu full 1 tahun atau 12 bulan. Yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran itu paling di semester ini, di semester ganjil. Karena di semester genap nanti biasanya kalian sudah mulai dengan rangkaian ujian-ujian sekolah. Karena saat ini kita semua warga di dunia sedang mengalami yang namanya pandemi corona, kegiatan pembelajaran dari rumah tetap harus dilanjutkan. Kalau berita dari Menteri Pendidikan sih paling enggak mungkin sampai akhir semester ini ya, kita harus bersiap aja sampai Desember. Nah, kalau misalnya corona bisa menghilang dari lingkungan kita, kemungkinan rencana awalnya Januari kita baru bisa mulai masuk ke sekolah. Dan harapannya juga seperti itu ya anak-anak, jadi corona cepat berlalu, COVID-19 ini. Nah, kalaupun keadaannya seperti itu, berarti nanti kalian masuk di semester baru atau mulai belajar di sekolah itu di bulan Januari. Di mana bulan Januari itu sudah mulai pendaftaran SNMPTN. Sebagaimana yang kalian tahu, SNMPTN itu adalah salah satu jalur untuk masuk perguruan tinggi, untuk kalian melanjutkan sekolah. Nah, SNMPTN ini menjadi penerimaan pertama, jalur penerimaan pertama yang dapat kalian ikuti dan tanpa tes. Tanpa tes, jadi hanya menggunakan seleksi nilai rapor. Tapi sayangnya tidak bisa diikuti oleh semua siswa, hanya 40%. Sebetulnya tergantung akreditasi sekolah, karena akreditasi sekolah kita A, jadi siswa kelas 12 di SMA 38 berhak mendaftar SNMPTN sebanyak 40%, baik 40% dari jurusan IPA dan 40% dari jurusan IPS untuk mendaftar ke SNMPTN, seperti itu. Siapa sih kan yang nggak mau bisa keterima perguruan tinggi negeri tanpa tes? Dan SNMPTN itu juga kan pengumumannya paling awal ya, jadi di saat teman-teman yang lain masih berjuang, kita sudah ngerasa aman atau ngerasa settle duluan kan, siapa yang nggak mau? Nah, itu kalian bisa memperbaiki, bisa mengejar, bisa terus memompa semangat kalian untuk full pembelajaran di semester ini, di semester 5 ini. Karena untuk SNMPTN itu nilai yang digunakan adalah nilai 5 semester, dari kelas 10 semester 1, 10 semester 2, kelas 11 semester 1, semester 2, dan kelas 12 semester 1. Dan nilai rapor yang digunakan untuk mendaftar SNMPTN itu ada 6 untuk jurusan IPA, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Dan untuk jurusan IPS berarti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Ekonomi, dan Geografi. Oke. Nah, anak-anak, dengan keadaan yang seperti ini, mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dong. Meskipun di rumah aja, jangan sampai hal ini justru menjadi pembatas bagi diri kalian. Jangan dianggap sebagai suatu hal yang membatasi diri kalian. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Hal yang sebaiknya kita lakukan adalah dengan beradaptasi, dengan menyesuaikan diri. Karena mau nggak mau ini semua harus diterima dan harus terus berlanjut. Kehidupan harus terus berlanjut. Nah, bisa jadi dengan kalian melaksanakan belajar dari rumah, hal ini justru membuat kalian bisa lebih produktif dan kreatif, karena kalian bisa punya lebih banyak waktu. Biasanya kalian menggunakan
harus ada waktu perjalanan gitu dari rumah ke sekolah. Nah sekarang kalian punya surplus waktu dari perjalanan tersebut. Jadi be creative and be productive. Contoh nih, misal yang suka, ibu nggak promosi tapi kayak banyak deh hal yang bisa dilakukan kan gitu. Kayak misalnya mungkin kalian yang suka menata-nata ruang atau desain-desain interior, kalian bisa main game Redecor kah? Ini ibu bukan promosi tapi ya kalian juga pasti mungkin udah banyak yang tahu. Terus yang mau belajar-belajar desain, sekarang tuh kan ada ini ya, Ibis Paint X gitu kan, yang bisa kalian install dan mulai-mulai belajar animasi mungkin kan, gambar-gambar seperti itu. Atau juga ibu lihat beberapa di sosmed, di medsos kalian tuh udah rame, angkatan kalian tuh udah rame koleksi soal-soal UTBK yang bahkan kakak kelas kalian yang tahun ini UTBK pun belum selesai UTBK, tapi kalian yang adik kelasnya sudah banyak yang mulai persiapan koleksi dan berlatih soal-soal UTBK. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap produktif di masa-masa kegiatan belajar dari rumah ini. Oke. Nah, anak-anak, ibu di sini, ibu lupa, kayak tadi pas perkenalan ibu lupa menyebutkan bahwa ibu di sini sebagai guru bimbingan konseling atau guru pendamping kalian. Nah, selama 1 tahun ini ibu akan memberikan kalian layanan-layanan BK. Kalian mungkin sudah pernah menerima di kelas 10 dan kelas 11. Siapa guru BK yang kelas 10? Pastiana, Bu Lastri, atau Bu Eva? Salah satu dari beliau-beliau itulah ya. Nah, jadi setelah ini ibu mau menjelaskan mengenai konsep-konsep BK. Jadi, ibarat sebuah gadget nih, kalian tuh harus tahu dulu fitur-fitur apa dari gadget tersebut sehingga kalian bisa memaksimalkan gadget tersebut. Kayak seperti ini BK juga, kalian tuh harus tahu sebetulnya BK itu bisa apa aja sih, ranahnya mana aja sih, fiturnya apa aja yang bisa kalian manfaatkan. Jadi jangan sampai kalian rugi karena nggak terlalu aktif atau terlibat aktif di BK. Belajar dari tahun lalu, kebanyakan mereka tuh yang justru rajin banget datang ke ruang BK sampai berebut itu di semester kedua. Ruang BK itu selalu penuh emang sama anak-anak kelas 12. Kalian juga pasti tahu kalau suka lewat ruang BK kan? Penuh banget sama anak kelas 12, bahkan sampai kadang-kadang berebut gitu kan. Nah, sebenarnya hal itu tuh kalian bisa mulai perencanaan dari sekarang, kelas 12 semester 1 ini. Konsultasi dirutinin kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti masuk ke semester 2 justru kalian belum yakin terhadap prodi atau universitas yang akan kalian pilih, seperti itu. Nah, Ibu jelaskan mengenai konsep BK ya. Ibu akan menampilkan tayangan. Oke, Ibu akan mulai nih, mau menjelaskan konsep atau orientasi pengenalan kepada kalian mengenai bimbingan dan konseling. Penjelasan ini Ibu ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian BK, bidang BK, tujuan BK, fungsi BK, dan azas-azas BK. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini merupakan suatu proses bantuan psikologis yang diberikan oleh pembimbing, dalam hal ini berarti Ibu sebagai guru BK, kepada yang dibimbing, yaitu kalian sebagai peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah dengar belum mengenai tugas perkembangan? Nah, setiap anak itu di fase umur tertentu memiliki tugas perkembangan. Di usia SD, sekolah dasar, mereka punya tugas perkembangan SD, di usia SMP punya tugas perkembangan SMP, dan kalian yang sudah di usia SMA punya tugas perkembangan SMA. Nah, untuk bidang bimbingan konseling ini ada 4. Ada bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan pribadi lebih membantu kalian untuk mengenal dan menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga menjadi pribadi yang lebih baik untuk mencapai tugas perkembangan kalian tersebut. Nah, juga di bidang bimbingan sosial, itu kaitannya terhadap diri kalian dengan lingkungan kalian. Kayak Ibu prihatin deh
Gini, kemarin itu kan sempat ya, kalian pernah dengar gak ada pensi virtual yang anak-anak SMA di Jakarta. Nah, eh, ibu sih lihat bukan kalian karena bukan pas di hari ketika jadwal JS, tapi ibu ngikutin pensi virtual dari yang waktu JU, JT, dan wilayah lainnya. Itu tuh isi live chatnya tuh kayak bahasa-bahasa yang nggak bagus, yang nggak santun, dan bahkan di situ mereka tahu kalau guru-gurunya juga ada di situ, bahkan dinas pendidikan dan dari Sudin juga semua ada di situ. Tapi isi live chatnya tuh nggak banget. Nah, menurut ibu di situ perlu ada bimbingan sosial kayak gitu. Terus terkait kita bersikap, menyesuaikan diri, atau bergaul dengan yang lebih muda, dengan yang seusia, atau bahkan dengan yang lebih tua. Hal-hal tersebut masuk ke ranah bidang bimbingan sosial. Nah, selanjutnya bidang bimbingan belajar. Itu seperti misal layanan BK itu membantu kalian menemukan gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian, terus strategi belajar seperti apa yang sesuai dengan gaya belajar tersebut. Pokoknya yang berhubungan dengan belajar. Atau layanan contoh nih, ibu mau buat eh, kalian mendemonstrasikan platform-platform yang berguna untuk kegiatan belajar daring kayak gitu. Dan misalnya rumah belajar, psikologi dan sebagainya. Nah, misal di pertemuan itu ibu akan memberi penugasan kalian untuk mendemonstrasikan platform-platform tersebut di sesuai kelompok. Nah, hal itu juga masuk ke dalam bidang bimbingan belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bidang bimbingan karir, di mana kelas 12 ini pasti akan banyak mendapatkan bidang ini. Ini tujuannya adalah untuk membantu mengenal dan mengembangkan potensi diri melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan, memahami lingkungan pendidikan dan sektor pekerjaan sebagai lingkungan yang efektif. Oh iya, nantinya Ibu akan memberikan beberapa materi. Nah, setiap materi tersebut biasanya ada penugasan kalian untuk refleksi, itu harap diarsipkan atau disimpan baik-baik. Kalau angkatan sebelumnya, ibu minta di buku. Cuma kalau kalian ini kan semuanya serba daring. Ya silahkan pokoknya diarsipkan. Intinya, bahan-bahan refleksi itu harus dibawa ketika kalian ingin konsultasi. Jadi kalian konsultasi itu bawa dasar, nggak cuma ibu saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, tetapi tidak ditunjang data hasil refleksi kalian sebelumnya. Nah, tujuan layanan bimbingan konseling ini ada 6, yaitu agar membantu konseli mampu memahami dan menerima diri juga lingkungannya. Hal ini bisa dari segi fisik ataupun sikap ataupun sifat kalian ya. Jadi bagaimanapun fisik, bagaimanapun sifat, selama hal tersebut positif itu baik untuk diterima, harus diterima kan. Lalu yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, ini sangat lekat sekali dengan kelas 12. Lalu mengembangkan potensi seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan dalam kehidupan, dan mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Ya, lanjut nih ke berikutnya yaitu fungsi layanan bimbingan konseling. Ada 10 fungsi yang perlu kalian tahu. Yang pertama, fungsi pemahaman. Tentunya ini bermaksud agar membantu konseli lebih memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Bisa dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya dan lainnya. Selanjutnya, fungsi fasilitasi. Nah, itu memberikan kemudahan kepada konseli untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Lalu penyesuaian. Ini layanan BK diharapkan dapat membantu kalian untuk menyesuaikan diri. Penyaluran itu maksudnya adalah harapannya layanan BK bisa membantu kalian untuk memilih atau merencanakan pendidikan kalian dan karir di masa depan kalian, termasuk pemilihan minat, prodi, dan perguruan tinggi nantinya. Lalu ada juga fungsi adaptasi, fungsi pencegahan, tentunya mencegah dari hal-hal yang
timbulnya masalah ya. Jadi agar jadi jangan sampai kalian melakukan hal tersebut. Lalu ada fungsi perbaikan dan penyembuhan, fungsi pemeliharaan, fungsi pengembangan, dan juga fungsi advokasi. Nah, yang terakhir ini adalah asas dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Ya, jadi ketika kita melakukan sesi konseling, harapannya konselor dan juga konseli dapat menjaga kerahasiaan terkait hal yang dibicarakan pada saat konseling itu. Lalu juga ada asas kesukarelaan. Konseling baru bisa terjadi apabila si konseli atau siswa dengan sukarela mendatangi konselor dan ingin mendapatkan layanan konseling. Lalu keterbukaan, baik dari guru BK maupun konselingnya saling terbuka dan tidak menutup-nutupi atau berpura-pura untuk menyampaikan informasi. Keaktifan, nah jadi bukan hanya guru BK-nya saja yang mengajak atau aktif mendorong kalian untuk konseling, tapi dari segi siswa juga harus aktif untuk mendapatkan layanan konseling. Lalu ada kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, dan juga tuturi handayani. Bagi yang nggak tahu, ini maksudnya adalah asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru BK dan sebagai pendidik harus memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal. Mendorong dari belakang itu mungkin kalian sering dengar ya. Oke, sudah selesai materi dari Ibu. Cukup sekian pemaparan Ibu mengenai orientasi bimbingan konseling berkesan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Oh iya, untuk penugasan di pertemuan pertama ini, yang pertama silahkan kalian tulis nama dan kelas di kolom komentar. Juga kalian boleh tulis materi apa nih kira-kira yang ingin kalian dapatkan atau ingin kalian bahas di jam BK, di jam klasikal. Nah, lalu selanjutnya Ibu kan juga nggak familiar ya sama kalian. Jadi di Google Classroom Ibu sudah sediakan tempat untuk kalian ngupload foto. Nah, di situ Ibu sudah tulis instruksinya bagaimana. Silahkan upload foto terbaru ya. Jadi Ibu bisa kurang lebih tahulah, oh namanya ini wajahnya yang seperti apa, kayak gitu. Lalu selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya, Ibu tahu kalau hampir semua pelajaran itu kan kalian conference ya, pakai Google Meet, dan Ibu juga sadar itu tuh nyedot banyak kuota data kan. Jadi mungkin selanjutnya untuk minggu depan kalau misalnya emang ada live atau conference, Ibu akan tetap laksanakan, tapi Ibu hanya minta perwakilan dari tiap kelas aja. Jadi bergiliran, jadi sesuai absen, misal dari 12 IPS 1 absen nomor 1 sampai 3, begitupun di 12 IPS 2 absen 1 sampai 3, dan juga dari 12 IPS 3. Sebelumnya Ibu akan konfirmasi dulu ke PJ kelasnya dan Ibu akan kasih linknya. Nah, selain yang 3 orang tadi tetap harus mengikuti live kita. Jadi nanti Ibu selain konferensi di Google Meet, Ibu juga akan live di YouTube. Kalian silahkan ikut live dan kita tetap bisa interaksi. Yang tidak tergabung di Google Meet tetap bisa berinteraksi di live chat sama Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau direspon, silahkan lakukan di kolom komentar atau di live chatnya. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian aja sih dari Ibu di pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat di tahun ajaran baru, di semester baru. Tingkatkan terus motivasinya, jangan merasa terbatas dengan keadaan yang seperti ini. Juga jangan larut dalam kemageran atau kerebah-rebahan gitu kan. Ya, seperti itulah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.